Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lupia Putri Regina, NIM 250410700362 dari kelas PAI 2502K. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang ulumul Quran sebagai ilmu, asbab al-nuzul Al-Quran, serta hukum-hukum tajwid yang terkandung dalam surah Al-Fil, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Ani Marlia MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu ulumul Quran sebagai ilmu. Ulumul Quran berasal dari kata ulumul yang berarti ilmu-ilmu dan Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi, secara istilah, ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dari mulai sejarah turunnya, penulisannya, pengumpulan, pembukuan, cara membaca, hingga penafsiran dan pemahaman kandungannya. Dengan kata lain, ulumul Quran merupakan ilmu yang membantu umat Islam memahami Al-Quran secara benar dan mendalam sehingga dapat mengamalkan ajaran sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sejarah singkat perkembangan ulumul Quran. Pada masa Rasulullah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran belum dibukukan secara khusus, karena segala persoalan dapat ditanyakan kepada beliau secara langsung. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat mulai mengumpulkan dan menjaga Al-Quran. Dan seiring berkembangnya Islam ke berbagai wilayah dan munculnya persoalan baru, para ulama mulai menyusun dan membukukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari sinilah lahir berbagai cabang ilmu yang kemudian dikenal sebagai ulumul Quran. Adapun ruang lingkup ulumul Quran itu terdiri dari beberapa cabang, antara lain yang pertama asbab al-nuzul, kedua makkiyah dan madaniyah, tiga nasih dan mansud, empat qiraat Quran, lima ijazul Quran, enam tafsir Al-Quran, dan terakhir munasabah Al-Quran. Nah, dalam mempelajari ulumul Quran juga memiliki beberapa tujuan penting, yaitu memahami Al-Quran secara benar dan mendalam, mengetahui sejarah dan proses turunnya Al-Quran, menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat, mengetahui hukum dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Quran, seorang muslim dapat lebih mudah memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Baik, selanjutnya kita lanjut materi yang kedua, yaitu salah satu cabang penting dalam ulumul Quran adalah asbab al-nuzul Quran. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab, sedangkan nuzul berarti turun. Jadi, asbab al-nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan secara istilah, asbab al-nuzul adalah peristiwa, pertanyaan, atau keadaan tertentu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran sebagai petunjuk, jawaban, atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa penting sih mempelajari asbab al-nuzul itu? Mengetahui asbab al-nuzul sangatlah penting karena membantu umat Islam memahami makna ayat sesuai dengan konteks saat ayat tersebut diturunkan. Tanpa mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang dapat salah memahami maksud ayat dan menggunakannya di luar konteks yang sebenarnya. Oleh karena itu, para ulama menjadikan asbab al-nuzul sebagai salah satu ilmu penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam asbab al-nuzul. Secara umum, sebab turunnya ayat dapat berupa pertama, karena suatu peristiwa. Misalnya terjadi suatu kejadian dalam masyarakat yang membutuhkan penjelasan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, karena adanya pertanyaan. Misalnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai jawabannya. Adapun contoh asbab al-nuzul, salah satu contoh terkenal adalah surah Al-Mujadilah ayat 1. Ayat ini turun ketika seorang sahabat perempuan mengadukan masalah yang dialaminya kepada Rasulullah terkait tradisi zihar yang berlaku pada masa itu. Allah kemudian menurunkan ayat sebagai petunjuk dan penyelesaian atas persoalan tersebut.
Contoh ini menunjukkan bahwa sebagian ayat Al-Quran turun sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada masa Rasulullah. Jadi, manfaat mempelajari asbab an-nuzul itu membantu memahami makna ayat dengan lebih tepat, mengetahui latar belakang turunnya ayat, memudahkan penafsiran Al-Quran, menghindari kesalahan dalam memahami hukum Islam, mengetahui hikmah dan tujuan diturunkannya ayat, serta memperkuat keyakinan terhadap kebijaksanaan Allah dalam menurunkan wahyu. Baiklah, masuk ke materi terakhir. Saya akan membacakan surah Al-Fil serta menyebutkan beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Baiklah, pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di mana pada lafaz al-fil terdapat hukum alif lam qamariyah karena lam bertemu huruf fa sehingga dibaca jelas, dan pada lafaz kaifa terdapat mad lin karena terdapat hukum ya sukun yang didahului fathah. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, di mana pada lafaz kaidahum terdapat mad lain dan pada lafaz hum fi terdapat hukum izhar safawi karena mim sukun bertemu huruf fa, dan pada lafaz fi terdapat mad tabi'i karena ya mati didahului kasrah. Ayat ketiga, wa arsala alaihim toiron ababil, pada lafaz toiron terdapat mad lin dan pada lafaz toiron ababila terdapat izhar halki karena tanwin bertemu hamzah, dan pada lafaz ababila terdapat mad tabi'i. Ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, pada lafaz tarmihim terdapat mad tabi'i, pada lafaz bihijaratim min terdapat idgham bi gunah karena tanwin bertemu huruf mim, dan pada lafaz min sijil terdapat ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu sin. Dan ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, di mana pada lafaz umka terdapat ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu kaf, dan pada lafaz asfim ma'kul terdapat idgham bi gunnah karena tanwin bertemu mim, dan pada lafaz ma'kul terdapat mad tabi'i karena wa mati didahului dhammah. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya, penulisan, pembacaan, hingga penafsirannya. Salah satu cabang penting dalam ulumul Quran adalah asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Ilmu ini sangat penting karena membantu umat Islam memahami makna ayat sesuai dengan konteks turunnya sehingga terhindar dari kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, ilmu tajwid juga sangat penting untuk dipelajari agar bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Melalui telaah surah Al-Fil, kita dapat mengetahui berbagai hukum tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, serta memahami kandungan dan hikmah yang ada di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Animalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Jika ada terdapat kesalahan kata atau pemaparan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.